Selamat datang di Kabupaten Kayong Utara. Memasuki Kabupaten Kayong Utara, kita akan disambut dengan kemegahan bangunan yang memiliki interior bergaya Maroko, yakni Masjid Usman Al-Khair. Masjid yang berdiri di atas laut tepi pantai ini luasnya 50 x 50 meter persegi, yang mampu menampung 3.000 hingga dengan 5.000 jamaah. Dikelilingi pantai-pantai yang indah dan begitu memanjakan mata, Pantai Pulau Dato yang terdapat bangunan ikonik Tugu Sel Karimata mewakili satu dari banyaknya pantai yang paling ramai dan juga paling sering dikunjungi oleh para wisatawan yang menikmati liburan akhir pekan atau sekedar menikmati keindahan sunset. Masih sederetan pantai Pulau Dato juga terdapat wisata Taman Mangrove TPI, salah satu kawasan yang memiliki peran ekologis yang sangat tinggi di Kalimantan Barat. Udara yang begitu segar, hijaunya flora dan hadirnya beberapa fauna menjadi daya tarik tersendiri yang dihadirkan oleh mangrove dengan luas 17.780 hektar. Kabupaten Kayong Utara juga memiliki banyak bukit dan beberapa riam di dalamnya, menjadi pilihan kunjungan wisata bagi para wisatawan dan pecinta alam. Taman Nasional Gunung Palung atau yang sering kita sebut TNGP memiliki ekosistem terlengkap di antara taman nasional se-Indonesia. Berada di 01 derajat 3 menit sampai dengan 01 derajat 22 menit lintang selatan dan 109 derajat 28 menit sampai dengan 110 derajat 28 menit bujur timur. TNGP juga habitat untuk hewan langka dan orang utan. TNGP memiliki luas 95.542,10 hektar. Kabupaten Kayong Utara adalah peradaban tertua di Kalimantan Barat dengan nama kerajaannya Tanjung Pura. Nama Kayong Utara sendiri berasal dari kata tanah kayong atau tanah bertuah yang memiliki arti tanah yang diberkahi. Memasuki wisata sejarah, kita akan menemui makam raja-raja seperti makam Panembahan Ratu Airmala, makam Raja Riau, makam Ratu Soraya yang juga dikenal dengan sebutan Ratu Bunga, yang erat garis kekeluargaannya dengan Malaysia dan Brunei, makam Tengku Abdul Hamid, makam Raja Tengku Akil Sultan Abdul Jalil Shah. Bergeser ke daerah Sedahan Jaya, kita akan menemukan Kampung Bali yang menjadi gambaran kekayaan ragam budaya di Kabupaten Kayong Utara. Warga Bali yang mengungsi ketika Gunung Agung meletus tahun 1963 semula hanya sekitar 38 kepala keluarga. Hingga kini berkembang menjadi 120 kepala keluarga dan sekarang hidup berdampingan dengan warga sekitar. Dan kita menuju pusat pemerintahan Kayong Utara yang berdiri di ibu kota, Sukadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Duani, Bupati Kayong Utara. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kayong Utara. Secara geografis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa luas wilayah Kayong Utara seluruhnya berjumlah 4.568,26 km persegi. Dan jika dihitung berdasarkan hektar hampir mencapai 4,5 juta hektar. Kayong Utara memiliki potensi alam yang luar biasa, kekayaan alam yang terbentang luas, hamparan sungai dan lautan dan daratan. Dari jumlah kecamatan ada 6 kecamatan, terdiri dari 43 desa dan sebagian besar berbatasan dengan perairan dan pesisir. Kemudian
potensi alam yang ada, pertama, Kayong Utara memiliki Pulau Karimata, di mana Pulau Karimata ini jumlah pulau yang ada di Kayong Utara itu sebanyak 103 pulau, 89 pulau yang tidak berpenghuni dan 14 pulau yang berpenghuni. Nah, sehubungan dengan itu, sektor kelautan dan perikanan itu memiliki skala komoditas unggulan dalam visi dan misi pemerintahan Kabupaten Kayong Utara. Kemudian di Pulau Karimata juga itu memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, di mana di sana ada hamparan pantai, kemudian bukit-bukit dan gunung-gunung yang panoramanya masih virgin atau masih asli. Nah, kemudian sektor lainnya adalah akan kita kembangkan di sektor pertanian dan tanaman pangan, yang mana dari luas wilayah Kayong Utara itu di hampir semua kecamatan dan desa itu bisa dikembangkan di bidang pertanian. Nah, untuk itu maka kita pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan ruang atau peluang kepada khususnya para calon investor. Mari kita beramai-ramai datang ke Kayong Utara untuk sama-sama membangun Kabupaten Kayong Utara agar lebih maju dan mandiri daripada sebelumnya. Untuk itu, dalam rangka persiapan menerima investasi atau calon investor, pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara rencana 2 tahun 2020 akan membangun Bandara Sukadana, yang mana ini merupakan bandara yang akan kita kembangkan menjadi bandara internasional. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah akses transportasi darat antara Kayong Utara dengan ibu kota provinsi atau Pontianak, kita tahun depan 2020 juga rencananya akan membangun jalan pintas, sehingga jika itu sudah terhubung dan teraspal, maka antara Kayong Utara dengan Pontianak semakin dekat, bisa ditempuh hanya kurang lebih 5 jam atau 5,5 jam. Nah, di sisi lain, Kayong Utara juga selalu berbenah diri dengan berbagai program. Di antaranya adalah program bersih dan bersinar. Nah, karena ini adalah satu syarat bahwa daerah wisata bisa kita fokuskan di Kabupaten Kayong Utara, sehingga kita akan ciptakan Kayong Utara kota yang bersih, kota yang indah, dan kota yang asri ke depan, khususnya untuk tingkat di Kalimantan Barat. Nah, sehubungan dengan itu, kami mengajak kepada semua stakeholder, termasuk para calon-calon investor, mari kita ramai-ramai ke Kayong Utara, dan kepada para wisatawan dalam dan luar negeri juga mari kami mengajak berbondong-bondong kita ke Kayong Utara untuk menikmati panorama wisata yang asik dan segar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Betuah kini dihuni 107.268 jiwa, 54% diantaranya laki-laki dan 46% lainnya adalah perempuan. Pemerintah Kayong Utara juga ikut andil mengembangkan UMKM yang ada di Kayong Utara. Pemerintah Kayong optimis mampu mendorong kerajinan lokal yang merupakan bagian dari industri kreatif, agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kayong. Kayong Utara juga telah melahirkan banyak pengrajin hebat yang mampu bersaing dari segi kreativitas. Tanah Betuah sendiri memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung, terlihat dari alamnya yang kaya akan bahan baku untuk industri kerajinan, yang dimana hasilnya beberapa telah dijual luas ke seluruh Indonesia dan beberapa juga diekspor ke luar negeri. Pusat industri kreatif dianggap perlu untuk dikembangkan.
Hal ini dilakukan karena telah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, dan berdampak sosial yang positif pula. Di sektor pendidikan, di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan meratanya sekolah sampai dengan pelosok daerah hingga terus bertambahnya jumlah pengajar yang berkompeten, membuat Kabupaten Kayong Utara sedang menapaki kemajuan dari segi intelektual dan peningkatan kecerdasan rakyat. Sekarang, Kabupaten Kayong Utara memiliki 223 sekolah dengan total 3.470 pengajar dan akan terus bertambah. Untuk divisi kesehatannya sendiri, Kayong Utara telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin I, puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan, dan klinik kesehatan Alam Sehat Lestari atau yang lebih dikenal sebagai Klinik Asri. Sejak 2007, Klinik Asri mendapatkan dukungan masyarakat, memiliki inovasi unik tersendiri, yaitu masyarakat yang sakit bisa berobat membayar dengan menggunakan bibit tanaman, kotoran sapi, kerajinan tangan, dan lainnya. Sekarang Kayong Utara memiliki 1.290 tenaga kesehatan dan akan terus meningkat untuk menambah efisiensi pengobatan. Karena dinominasi laut dan sungai, membuat Kayong Utara memiliki banyak pelabuhan dan dermaga yang sangat memudahkan kita untuk berkunjung ke Tanah Bertuah. Jarak tempuh dari Pontianak ke Sukadana jika menggunakan speedboat hanya memakan waktu 5 sampai dengan 6 jam. Dan apabila ingin membawa kendaraan pribadi, bisa menggunakan kapal penyeberangan feri atau klotok yang memakan waktu perjalanan 10 hingga 12 jam. Terdapat 3 pelabuhan atau dermaga yang bisa menjadi pilihan, yakni Pelabuhan Seponti, Pelabuhan Teluk Batang, dan Pelabuhan Speedboat Sukadana. Demikianlah profil singkat Kabupaten Kayong Utara. Dan kami tentunya sangat menantikan kunjungan Anda.